Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaj walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta atas karunia-Nya yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayah dan berada dalam keimanan dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya, serta memujinya. Akhwat fillah, di sini saya akan membahas sedikit tentang tafsir Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Seperti yang telah saya bacakan sebelumnya di Muqaddimah, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini memiliki arti, dan kami telah menurunkan kitab kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Surat Al-Maidah ayat 48 ini menjadi salah satu ayat yang menegaskan bahwasannya Al-Quran merupakan pembawa kebenaran yang merupakan anugerah serta pedoman hidup bagi manusia. Adapun tafsir surat Al-Maidah ayat 48 ini berdasarkan pada tafsir Al-Munir, tafsir Al-Azhar, tafsir fil Jihal Quran, dan tafsir Ibnu Katsir adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada Al-Quran. Sebagai salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Al-Quran juga termasuk rukun iman. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menjelaskan bagaimana pentingnya seorang muslim mengimani Al-Quran. Sebab, di dalam Al-Quran ada petunjuk-petunjuk yang benar, termasuk ayat 48 surat Al-Maidah ini. Di dalam ayat ini diterangkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran dengan hak kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Ibnu Katsir sendiri, ini bermakna membawa kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kata musaddiqo yang terdapat pada ayat tersebut berarti membenarkan.
Adapun yang dibenarkan dalam hal ini ialah kitab suci yang turun sebelum Al-Quran. Kitab-kitab yang dimaksud ialah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Bila secara kaidah bahasa, memang kata minal Alkitab ini adalah bentuk tunggal atau mufrad, sehingga seharusnya hanya merujuk pada satu kitab. Akan tetapi, makna yang terkandung dalam kata tersebut sebenarnya ialah Al-Kutub yang terbentuk jamak. Ayat 48 ini membenarkan adanya ketiga kitab yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain itu, ayat ini juga menjadi pembenaran atas ketiga kitab tersebut. Yang kedua, Al-Quran merupakan pedoman hidup. Sudah sering disebutkan bahwasannya Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia, khususnya ketika memutuskan segala sesuatu. Ibnu Abbas bercerita bahwasannya ayat ini turun sehubungan dengan ahli kitab yang menanyakan keputusan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya, Nabi Muhammad SAW hanya diberi pilihan apakah akan mengembalikan masalah yang ditanyakan kepada kitab mereka masing-masing atau justru memberikan keputusan atas masalah tersebut. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Dengan turunnya ayat ini, Ibnu Katsir juga berkata bahwasannya Nabi Muhammad SAW sudah diperintah agar memberikan keputusan atas masalah para ahli kitab ini dengan berdasarkan pada apa yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini kemudian berlaku secara umum, di mana setiap keputusan yang diambil oleh orang-orang beriman sebaiknya didasarkan pada Al-Quran. Yang ketiga, tiap umat memiliki syariat yang berbeda. Mujahid dan Ibnu Abbas memberikan keterangan bahwa kata syir'ata merupakan tuntunan, sedangkan kata minhaj merupakan jalan. Mengenai kata syir'ata, Syekh Wahbah Al-Zuhaili memberikan penjelasan, ialah apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan bagi hambanya yang berupa agama, aturan, sistem, serta hukum-hukumnya. Lalu, untuk kata minhaj ini lebih berupa jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam beragama. Lebih lanjut lagi, Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwasannya Nabi dan Rasul itu semuanya memberikan ajaran tauhid yang sama. Hanya saja, syariatnya yang berbeda. Perihal syariat ialah tentang larangan dan perintah yang terkadang berbeda-beda. Yang keempat, manusia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dibuat beragam guna menguji sekaligus memberi mereka kesempatan agar bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan aneka macam syariat. Dia akan memberi pahala kepada siapa saja yang taat kepadanya dan juga memberikan siksaan kepada hambanya yang justru durhaka kepadanya. Yang kelima, setiap orang akan mendapatkan balasannya sendiri-sendiri. Setiap muslim harus meyakini sekaligus menyadari bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kelak akan kembali kepadanya. Sebagaimana orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan berupa syurga. Sebaliknya, orang yang gemar melakukan kejahatan akan mendapat balasan yang berbeda. Maka, bila kita simpulkan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini, yaitu yang pertama, turunnya Al-Quran adalah untuk membenarkan dan pembenaran kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Oleh karenanya, setiap keputusan untuk menyelesaikan masalah didasarkan pada Al-Quran. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keberagaman dengan tujuan untuk menguji manusia tersebut sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk dapat berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.